Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masa Covid-19, di masa kita didera oleh satu bencana yang global yang menyebabkan kita harus bertemu melalui media sosial, belajar secara online. Namun itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dalam sebuah bencana. Karena bencana apabila mengenai orang muslim, seorang yang beriman, maka itu bisa menggugurkan dosanya atau mengangkat derajatnya. Dan yang tak kalah pentingnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita tauhid. Allah masih memberikan kita kesempatan. Dengan kasih sayangnya Allah bukakan hati kita untuk bersabar menuntut ilmu syar'i, ilmu yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang dengannya kita mengenal tauhid, yang manusia tanpa tauhid akan terjerumus ke neraka Allah. Ilmu yang dengannya kita bisa mengenal kesyirikan agar kita menjauhinya. Ilmu yang dengannya kita bisa mengenal sunnah dan mengamalkannya. Ilmu yang dengannya kita bisa mengenal bid'ah dan menjauhinya. Karena ilmu adalah sesuatu yang akan diperlukan seorang muslim tatkala dia meninggal. Karena semua atau karena tatkala kita hidup di muka bumi ini ya taliban wa tulab, kita membutuhkan ilmu. Kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar dari kebutuhan kita terhadap makan. Mungkin makan secara teratur manusia mungkin 3 kali satu hari. Ya kita katakan lebih pun tidak ada masalah. Sesuai kemampuan kalau memang dia lagi lapar kan gitu. Intinya ada batasannya, bisa kita hitung angka-angka seseorang mengkonsumsi berapa kali satu hari. Tapi ilmu kita butuhkan di setiap detik kehidupan kita. Tatkala makan sendiri pun kita butuh ilmu. Tatkala berinteraksi kita butuh ilmu. Tatkala kita berjual beli butuh ilmu. Bahkan masuk kamar mandi sekalipun ada ilmunya. Maka begitu pentinglah ilmu ini. Sehingga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang dengannya kita bisa mengenal Allah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal-awal pembicaraan tadi. Dan dengan ilmu pula Allah akan mudahkan kita, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Karena kita mengetahui dalam riwayat yang lain, wahai talibat, wahai tullab wa talibat, bahwasanya jalan menuju surga penuh perkara, penuh hal, penuh dengan perkara yang tidak disukai hawa nafsu kita. Sebaliknya jalan menuju neraka adalah jalan yang penuh dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Coba bayangkan salat, untuk perjuangan, untuk kesabaran. Tidak hanya salat saja, harus ditegakkan di atas ilmu, perlu lagi belajar. Kalau kita tanya manusia, apakah anda ingin belajar, bersabar menuntut ilmu? Mungkin banyak yang mengatakan saya tidak kuat belajar menuntut ilmu, saya tidak sabar. Tapi kalau orang berpuasa, al-ilm di situ, kesabaran, tidak makan, tidak minum. Kalau tanya hawa nafsu, inginnya apa? Inginnya tidak berpuasa. Bisa makan, bisa minum. Ya. Nah, kalau kita tanya jiwa, dia inginnya sesuatu yang tidak terikat dengan peraturan. Tapi namanya hidup pasti ada peraturan. Apalagi kita memeluk agama Islam, ada peraturannya. Tapi kalau kita tanya ikuti hawa nafsu kita, inginnya tidak ingin diikat dengan sebuah peraturan, sehingga manusia banyak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Bukankah itu semua sarana-sarana menuju neraka Allah? Tapi seperti itulah hawa nafsu. Maka dengan ilmu ya talibat, ilmu ini iman ini bertambah. Kita mengenal hak-hak Allah, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan yang sudah ada di dalam hati kita ya Allah wa ta'ala. Namun bagaimana caranya agar kita ini mendapatkan ilmu? Bagaimana caranya supaya ilmu kita ini berkah? Karena terkadang orang yang menuntut ilmu dia berkata, masih kita cari, mungkin habis saudara. Saya menuntut ilmu sekian lama. Saya sekarang dari kelas 7, 8 ke kelas 9. Misalnya untuk guru-guru yang baru ini, saya mau tamat, tapi seakan-akan saya ini tidak mendapatkan apa-apa. Berarti ada permasalahan tatkala dia nggak dapat tunjangan jabatan atau tunjangan kehadiran untuk guru baru. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adab-adab dalam hidup. Yang namanya hidup ada aturan mainnya, ada adabnya. Begitu juga dalam menuntut ilmu ada adabnya. Ustaz tidak akan panjang lebar tentang adab yang begitu banyak. Ustaz akan mengambil 2 saja. Adab yang pertama yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niatnya menuntut ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian bertanya kepada Ustaz, kenapa kita harus mengikhlaskan niat menuntut ilmu kepada Allah? Ustaz akan menjawab, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ibadah harus diberikan kepada Allah. Dengan kehadirannya juga nanti nih ya. Maka kita harus mengikhlaskan. Bahwasanya kalau kita menuntut ilmu, ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mencari ridha Allah, yang dengannya kita bisa menyembah Allah dengan baik dan benar. Maka jangan berpikiran tatkala kalian dikirim orang tua kalian ke Uluduha untuk menuntut ilmu, lalu kalian temukan di sini banyak pelajaran tahfiz, ada pelajaran agama yang begitu banyak, tentu ada juga pelajaran umumnya. Lalu ada dalam benak kalian, saya ini tidak ingin menjadi ustaz atau ustazah, saya tidak ingin menjadi seorang dai. Kenapa saya ke Uluduha? Maka ustaz akan menjawab,
bahwasanya menuntut ilmu kita ini, kita menuntut ilmu itu bukan supaya kita menjadi ustaz. Kita menuntut ilmu bukan supaya kita menjadi dai. Kita menuntut ilmu bukan supaya kita dipanggil orang syekh, ustaz, alim. Enggak. Mau di sini atau di luar sana, kita salat dan salat untuk ilmu. Mau di sini atau di luar sana, ibadah harus ditegakkan di atas tauhid, dan tauhid harus dipelajari, mau diuluduh atau tidak. Jadi ini bukan permasalahan selera atau tidak selera. Kalau atas 100, kalau atas 100 ada kalau yang belum gaji gitu ya. Ikhlas. Mana tahu, ya, ada di antara sebagian anak kami yang menganggap dia keuluduhan karena ingin dipersiapkan orang tuanya untuk menjadi dai, dan dia tidak ada kecenderungannya ke arah sana. Ini salah. Kalian kemari untuk mengenal Allah. Kalian kemari untuk mengenal Rasulullah SAW, yang dengannya kalian bisa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga, akhlak yang baik, tidak menjadi pelaku begal misalnya, tidak menjadi agen narkoba pada zaman sekarang, tidak perokok bagi laki-laki, perempuan juga. Saya berikan contoh-contoh yang sifatnya beredar di masyarakat. Contoh banyak sekali ya, tidak atau lima. Kalian tidak nanti tatkala meninggal, kuburan orang tua kalian bangun tinggi-tinggi sebagaimana adat istiadat di negeri kita ini. Kenapa? Kalian tahu ilmunya dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian belajar kemari, kemudian setelah orang tua kita sudah tidak ada lagi, kalian berdoa kepada Rabbul Alamin agar orang tua itu diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Bukan itu apa-apa. Kalian belajar kemari untuk mempersiapkan satu bekal yang kelak di suatu tempat yang kita tidak akan pernah ada yang namanya perbaikan. Mungkin di saat kalian sekolah, di bangku sekolah, kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12, ataupun kuliah nanti, ada bidang studi yang belum lulus, bisa remedial, bisa perbaikan, bisa. Tapi di akhirat tidak ada istilah perbaikan. Bisa bayangin kalau di sini saya bertahan terus. Tidak ada perbaikan di akhirat. Luar biasa kan? Maka di dunia inilah kita betul-betul mengamalkan amal saleh, Jadi pokoknya naikkannya lagi. menyiapkan bekal di hari la yanfa' mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, agar kita juga tidak termasuk sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 99. Dilanjutkan kembali ayat 100. Rabbirji'un, Allah balikkanlah aku ke muka bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku mengamalkan amal saleh dahulu aku tinggalkan. Meskipun bukan kita, akan ada orang yang berbicara seperti ini di akhirat kan. Allah telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ya Allah wa ta'ala, perbaiki niat kita dalam belajar. Tentu masa depan di tangan Allah, kemudian di tangan kalian. Harus ada usaha. Gak bisa kita ngongkong kemudian kita menjadi orang yang sukses. Kita harus mengambil sebab. Kita harus mengambil sebab. Ini yang pertama. Ikhlaskan niat kepada Allah Tabaraka. Yang kedua, seorang penuntut ilmu harus menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk dari hatinya. Kalau kalian menuntut ilmu masih ada pencurian, kalau kalian menuntut ilmu masih ada yang berkata yang tidak baik kepada kawannya, kalau kalian menuntut ilmu malah kalian setelah itu menjadi pembangkang kepada orang tua, malah menjadi melawan orang tua, ilmu tidak akan memberikan manfaat. Ilmu itu tidak akan berada pada diri kalian. Itulah mengapa kalian sekarang bertanya, kenapa saya belajar tapi kelihatannya tidak ada sesuatu perubahan pada diri saya? Karena kalian masih menyimpan, atau penuntut ilmu masih menyimpan akhlak-akhlak yang tidak baik. Tidak percaya diri dengan identitas muslimnya, lebih percaya diri dengan mengikuti pola pikir, cara berpakaian yang bertentangan dengan Allah, ya, bertentangan dengan Islam, atau gaya rambut.
Berapa banyak para penuntut ilmu di Islam yang mengidolakan artis kufar, artis Korea, artis Jepang. Apa manfaatnya? Orang-orang yang berada di ancaman neraka kalau mereka tidak bertaubat dan masuk Islam, itu yang kalian ikuti, itu yang diikuti para penuntut ilmu, itu yang dia senangi. Kenapa tidak terbesit di hati kita ini membaca sejarah para sahabat? Kalau bagi wanita sahabiat ada, Allah berikan kita bekal untuk berpikir. Apa keuntungan bagi kita? Coba tanya diri kalian. Tatkala kalian misalnya ada sekarang ini kan lagi permasalahan anak-anak setelah dibekali HP, main game. Coba tanya, apa manfaatnya itu pada kalian? Selain menghabiskan pulsa atau menghabiskan waktu, apa manfaatnya? Setelah itu kalian mendapatkan uang, setelah itu kalian kenyang, atau setelah kalian itu kalian akan dijamin masuk surga? Tidak, demi Allah tidak. Justru itu akan menjadi permasalahan. Kenapa? Yang tadinya kalian seharusnya nggak ditanya tentang itu, akhirnya ditanya di akhirat. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita akan ada tetap jawabannya. Paham? Kalian sudah bisa berpikir. Maka gunakanlah nikmat Allah ini dengan baik. Kesempatan menuntut ilmu. Mungkin banyak orang yang lebih kaya dari kita, tapi kenapa Allah tidak buka hatinya untuk menuntut ilmu? Kekayaan tidak akan bermanfaat sedikit pun di akhirat. Di dunia pun tidak dihitung. Allah tidak melihat kepada harta. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum walakinna yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak sedikit melihat kepada badan kalian, anggota badan yang lengkap. Mungkin ada sebagian orang cacat. Allah tidak melihat atau warna kulit. Allah sedikit pun tidak melihat kepada artis Korea itu. Allah sedikit kan tidak tahu orang yang kalian mungkin tampan, orang yang kalian lihat cantik, sedikit pun Allah tidak lihat ke arah sana. Lihat Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam pada masanya, menjadi salah seorang penghuni surga karena ketakwaannya. Sebaiknya Abu Jahal, orang yang memiliki kedudukan status sosial yang tinggi di penduduk kota Mekah, Allah jamin masuk neraka. Udah pastikan lagi, tabat ia ada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, celakalah dia. Ini menunjukkan Allah sedikit pun tidak melihat kepada rupa paras, juga tidak harta. Kalau seandainya kepada harta, Qarun sudah masuk surga. Tetapi kenapa Qarun ditenggelamkan dari Allah Taala? Tidak kepada jabatan. Kalau urusan jabatan, Fir'aun pasti sudah di surga. Tapi kenapa Allah pastikan yang masuk neraka? Allah hanya melihat kepada keimanan. Mana mungkin ada keimanan tanpa ilmu? Ya. Begitu amal juga. Mana mungkin amal kita diterima Allah tanpa tauhid dan ikhlas, tanpa tauhid dan ittiba mengikuti Rasulullah. Lihat berapa banyak orang sekarang berbuat bid'ah di muka bumi. Allah uji dia dengan berbuat bid'ah, sedangkan kita alhamdulillah tidak diuji dengan hal itu. Coba kalau sekarang orang pergi ke kuburan, diazankan di kuburan. Pada zaman Rasulullah banyak orang meninggal, ada azan. Masalah berangkat ke WC saja, buang hajat pun diajarkan dalam Islam. Masa dalam masalah ini enggak diajarkan? Tapi dengan ilmu kita bisa terjaga dari bid'ah. Tapi itu mendapatkan itu perlu akhlak. Seharusnya ilmu ini membuat kita menjadi lebih baik. Tapi tantangan berat. Banyak akhlak yang belum buruk akibat medsos. Ya. Zaman sekarang ini, kalau orang yang berkenalan dengan laki-laki pada zaman dahulu, ya, dia harus ngapel, datang atau surat berjumpa di suatu tempat. Nggak
bisa sembunyi-sembunyi orang akan tahu. Tapi pada zaman sekarang dengan fasilitas medsos, si fulan ada di kamarnya, si fulan ada di kamarnya, tapi mereka bertemu melalui medsos. Bahkan itu hanya Allah yang mengetahuinya kemudian yang bersangkutan. Pada zaman dahulu mungkin orang banyak lihat. Di era 90-an di saat kalian belum lahir, orang masih berpacaran, kalau pacaran haram ya, tapi saya ingin memberikan bagaimana bedanya pada zaman dahulu dengan sekarang. Mereka harus bertemu, zaman sekarang enggak, melalui medsos. Bahkan itu bisa mendatangkan apa? Kalau seandainya ada si Tuhan minta aurat, tunjukkan auratmu ini, dia yang melalui medsos itu. Zaman dahulu harus sembunyi-sembunyi. Bisa bersamaan dia menuntut ilmu. Apakah seperti itu yang diinginkan pada agama ini? Setelah menuntut ilmu, tanyalah diri kita masing-masing, mau ngapain di muka bumi ini? Orang yang paling kalian anggap paling ganteng di muka bumi ini, begitu naik umurnya dia akan keriput samping. Orang yang kalian anggap paling cantik di muka bumi ini, begitu dia naik umurnya dia dikeriput. Kalau mau yang ganteng selamanya, cantik selamanya, itu bisa begitu. Tapi pertanyaannya bagaimana sampai surga Allah? Jalan menuju neraka mudah, dan jalan menuju surga tentu lebih mudah lagi. Tergantung keimanan. Jadi kalau seandainya seseorang menuntut ilmu malah membuat dia jatuh dalam akhlak yang buruk, berarti ilmu tidak bermanfaat. Tanya kepada kalian laki-laki atau kalian akhwat, tanyakan kepada diri kalian, apa yang saya dapatkan dari ibadah? Rasa senang-senang itu saja ya kan, chatting-chatting dan saling jumpa, mungkin ada perasaan senang, itu saya tahu. Jadi dua ini saya sampaikan kepada kita agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang ikhlas. Kita harus tahu bahwasanya kita menuntut ilmu itu bukan supaya kita itu nilainya tinggi, atau bagi yang sudah sarjana dia misalnya perguruan tinggi supaya jadi sarjana, atau di waktu sekolah supaya tamat SMP dan SMA nilai yang tinggi, bukan nggak penting bagi kita itu. Dipuji orang tak penting, tapi bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu itu kemudian dengannya kita bisa berharap. Ilmu itu yang menjaga kita. Kalau harta kita yang jaga, nanti dulu itu banyak orang itu banyak harta. Ya. Yang kedua tentunya agar ilmu itu sampai kepada kita, tentunya ya taulimat, ya tulab, hendaklah menjauhkan dari hati kita akhlak-akhlak yang buruk. Karena iktirau ilmi al-amal, konsekuensi dari ilmu itu adalah